Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengambilan keputusan. Apa sih itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang ada untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, baik, selanjutnya yakni mengapa pengambilan keputusan itu penting. Nah, terdapat beberapa poin yang menjadi faktor mengapa pengambilan keputusan itu penting. Nah, poin pertama yakni seperti menentukan arah tindakan. Nah, pengambilan keputusan itu dapat membantu seseorang atau suatu organisasi dapat memilih langkah yang jelas sehingga tidak ragu dalam bertindak. Nah, poin kedua yakni menghindari kesalahan. Dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dan dampaknya, keputusan yang diambil dapat meminimalkan resiko serta kesalahan. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni menghemat waktu dan juga tenaga. Keputusan yang tepat sejak awal itu dapat mengurangi pemborosan waktu dan usaha akibat tindakan yang keliru atau berulang. Nah, selanjutnya yakni yang poin keempat, mencapai tujuan dengan efektif. Keputusan yang baik memastikan setiap tindakan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga hasilnya lebih optimal. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Dalam hidup dan dunia kerja kita terus dipaksa ambil keputusan. Mau tidak mau, suka tidak suka, dari yang kelihatannya sepele sampai yang dampaknya besar. Nah, di slide ini kita akan bahas sebenarnya tujuan utama kenapa keputusan itu diambil. Bukan asal pilih dan bukan asal nekat untuk memilih. Tujuan pengambilan keputusan yang pertama ada menyelesaikan masalah. Keputusan itu diambil karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu pikir panjang. Jadi tujuan utamanya simple, bikin masalah selesai, bukan ditunda, apalagi ditambah. Kemudian yang kedua, menentukan pilihan terbaik. Seringkali kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Semuanya punya plus minus masing-masing. Pengambilan keputusan membantu kita memilih mana yang paling masuk akal, paling menguntungkan, dan yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu setiap pilihan pasti ada risikonya. Di ketiga ini kita dihadapkan untuk mengurangi risiko. Jadi keputusan yang baik bukan berarti tanpa risiko, tapi risikonya itu sudah dipikirkan dan dikendalikan. Jadi kita tidak asal jalan lalu kaget di tengah jalan kok ada risikonya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan hasil yang bermanfaat. Ujung dari semua keputusan itu adalah hasil. Keputusan yang tepat harus membawa manfaat, entah itu efisiensi waktu, keuntungan, solusi jangka panjang, atau setidaknya tidak merugikan banyak pihak. Intinya keputusan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat. Salah ambil keputusan dampaknya bisa panjang, tapi kalau dipikirkan dengan benar hasilnya bisa jadi solusi. Yang pertama itu ada keputusan rutin. Keputusan rutin ini adalah keputusan yang diambil secara berulang-ulang, baik itu di dalam aktivitas sehari-hari seperti organisasi ataupun individu. Jadi keputusan ini biasanya itu sudah memiliki prosedur baku atau SOP, sehingga pengambilan keputusan ini tidak perlu melakukan analisis yang rumit. Setiap kali pengambilan keputusan tersebut diambil, karena sifatnya itu berulang, jadi keputusan rutin ini lebih cenderung cepat dan efisien. Kemudian contohnya itu di dalam dunia usaha, keputusan ini tentang pemesanan bahan baku, penjadwalan kerja karyawan, ataupun proses pelayanan pelanggan. Keputusan rutin ini membantu menjaga kelancaran operasional dan konsisten kinerja organisasi. Ya, kemudian yang kedua, keputusan tidak rutin. Keputusan ini adalah keputusan yang jarang sekali terjadi dan bersifat khusus atau tidak biasa.
Keputusan ini umumnya itu muncul ketika organisasi menghadapi masalah baru, perubahan lingkungan atau situasi krisis yang belum pernah dialami sebelumnya, sehingga tidak memiliki pedoman baku dan keputusan ini memerlukan analisis mendalam tentang kreativitas dan pertimbangan yang strategis. Kemudian untuk contohnya itu, keputusan ini itu untuk mengubah model bisnis, melakukan merger, menghadapi krisis keuangan, dan merespon perubahan besar di pasar. Keputusan tidak rutin ini sangat menentukan arah dan masa depan organisasi. Kemudian yang ketiga ada keputusan individu. Keputusan individu ini adalah keputusan yang diambil oleh satu orang berdasarkan wewenang, tanggung jawab, serta pertimbangannya sendiri. Jadi keputusan ini biasanya itu diambil oleh pimpinan atau manajer yang memiliki otoritas penuh dalam suatu bidang. Dengan kelebihan keputusan individu ini adalah cepat dan tegas, terutama dalam kondisi merespon dengan segera. Namun keputusan individu ini juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi kurang objektif karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, maupun sudut pandang pribadi dalam setiap hal pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir itu ada keputusan kelompok. Dalam keputusan kelompok ini diambil secara bersama-sama atau beramai-ramai oleh beberapa orang yang melalui diskusi, musyawarah atau rapat. Keputusan ini melibatkan berbagai sudut pandang sehingga hasilnya itu lebih cenderung objektif dan komprehensif. Keputusan kelompok ini sering digunakan untuk persoalan yang lebih kompleks dan berdampak luas. Kelemahan keputusan kelompok ini adalah prosesnya itu memerlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Namun di sisi lain, keputusan ini biasanya memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena melibatkan banyak pihak. Mungkin itu saja yang pada tahap 1, yaitu mengidentifikasi masalah. Pada tahapan ini adalah proses menyadari dan merumuskan masalah yang sebenarnya terjadi. Masalah harus didefinisikan dengan jelas agar keputusan yang diambil tidak salah sasaran. Jika masalah keliru didefinisikan, maka solusi yang dipilih juga tidak akan efektif. Selanjutnya pada tahap 2, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan. Setelah masalah diketahui, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut. Informasi bisa diperoleh dari laporan, dari observasi, dari wawancara, atau dari pengalaman sebelumnya. Tujuannya agar keputusan didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Pada tahap ketiga, yaitu menentukan alternatif pilihan. Nah, setelah data terkumpul, berbagai alternatif solusi dikembangkan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Nah, proses ini mencari beragam pilihan yang dapat dipertimbangkan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kesesuaian dengan masalah. Kedua, memudahkan implementasi. Dan yang ketiga, rasional dan kreatif. Nah, dan tahap keempat, menilai kelebihan dan kekurangan. Tahap ini menilai setiap alternatif untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta risiko. Tujuannya adalah memilih solusi terbaik yang minim dampak negatif. Nah, ada juga beberapa poin. Yang pertama, penilaian risiko dan dampak. Kedua, pertimbangan jangka panjang. Dan yang ketiga, memilih alternatif terbaik. Sudah nih. Pada tahapan kelima, memilih keputusan terbaik, menentukan alternatif paling efektif berdasarkan tujuan dan informasi yang ada. Adapun tahapan keenam, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan, menerapkan keputusan, serta menilai hasilnya untuk memperbaiki ke depannya. Sekian dan terima kasih. Adapun ciri-ciri pengambilan keputusan yaitu ada 5 poin. 1. Logis dan rasional. 2. Sesuai tujuan. 3. Dapat dilaksanakan. 4. Bertanggung jawab. Dan 5. Memberikan dampak positif. Adapun penjelasan tentang poin 1, logis dan rasional. Keputusan dibuat berdasarkan akal sehat, data, dan pertimbangan yang masuk akal, bukan karena emosi atau paksaan. Di poin 2, sesuai tujuan. Keputusan yang diambil harus mendukung dan mengarah pada tujuan yang ingin dicapai, bukan menyimpan
dari tujuan awal. Poin 3, dapat dilaksanakan keputusan realistis dan bisa diterapkan sesuai kemampuan, bukan sumber daya dan kondisi yang ada. Adapun poin 4, bertanggung jawab. Orang yang mengambil keputusan siap menerima risiko, konsekuensi, dan keputusan tersebut. 5, memberi dampak positif. Keputusan membawa manfaat, perbaikan atau hasil yang baik dari diri sendiri maupun orang lain. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur untuk menimbang berbagai alternatif guna menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang kompleks. Keputusan yang efektif harus didasarkan pada analisis rasional, informasi yang akurat, akal sehat, serta pertimbangan etis agar dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Dalam proses ini, pengambilan keputusan memiliki tanggung jawab penuh untuk mempertimbangkan seluruh aspek dan konsekuensi yang mungkin timbul, termasuk peran kepemimpinan dalam menentukan pelaksanaan dan mengawasi strategi secara akuntabel. Keputusan yang tepat dan strategis akan mempengaruhi langsung terhadap arah kinerja serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang pertumbuhan. Baik, itulah persembahan video dari kelompok 2 yang berjudul pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.